Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu nun mati dan juga tanwin. Jadi anak-anak, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulat munsabit ataupun bulat sempurna. Jadi kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata ada dalam pelafalannya, namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan seperti misalnya kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Kemudian contoh kedua yaitu tentang nuhan dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Kemudian contoh ketiga yaitu kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya. Ada yang membaginya 4 hukum, ada juga dengan membaginya 5 hukum, dan ada juga yang membaginya dengan 6 hukum. Nah, pada kali ini di sini Ibu akan membaginya menjadi 6 hukum ya. Nah, pada dasarnya sih sama aja dengan 4 dan 5 hukum. Hanya beda segi pandang aja. Nah, anak-anak sekalian, hukum nun sukun dan tanwin ada 6, yaitu izhar halki, idgham bigunnah, izhar mutlak, idgham bila gunnah, iklab, dan ikhfa hakiki. Nah, yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar halki. Izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, qoin, dan kho. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai makhraj dan sifatnya. Perlu diketahui bahwa izhar itu merupakan dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca izhar. Kemudian dinamakan halki karena huruf-huruf izhar ini makhrajnya dari tenggorokan, dan tenggorokan bahasa Arabnya adalah halki gitu ya. Nah, di sini contohnya yaitu ada nun sukun bertemu hamzah, kemudian ada nun sukun bertemu ha, kemudian tanwin bertemu ain, dan nun sukun bertemu ha, kemudian tanwin bertemu ghain, dan nun sukun bertemu kho. Nah, oke, selanjutnya itu ada hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau waw. Cara membacanya adalah dengan meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dibajangkan 2-3 harokat. Nah, contohnya yaitu nun sukun bertemu ya, kemudian tanwin bertemu dengan huruf nun, nun sukun bertemu dengan mim, dan tanwin bertemu dengan waw. Nah, anak-anak sekalian, dari hukum idgham bila gunnah ini ada pengecualian, yakni nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kata, jadi bertemunya itu dalam satu kata, maka hukumnya adalah izhar mutlak.
Nah, kemudian ada pun contohnya, yaitu yang pertama ada ad-dunya, tidak dibaca ad-dunya. Kemudian nun. Selanjutnya pinwanun. Kemudian sinwanun, gitu ya. Oke, baiklah. Next, hukum yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Nah, adapun cara membacanya adalah dengan meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Nah, adapun contohnya yaitu tanwin bertemu dengan lam, rizqan lakum. Kemudian ada nun sukun bertemu ro, mir rabbihim. Hukum berikutnya adalah iklab. Iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Adapun cara membacanya mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Adapun contohnya yaitu sami'an basiran, sami'an basiran, amba'ahum. Hukum yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, kof, dan kaf. Adapun cara membacanya yaitu menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat.